Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda Jumat 27 Oktober 2023 selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir, kita simak. Inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, saudara. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut menanggapi penggeledahan 2 lokasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. KPK menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan pemerasan Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan tim Biro Hukum untuk mendampingi Ketua KPK Firly Bahuri pada pemeriksaan sebagai saksi Selasa 24 Oktober di Barreskrim Mabes Polri. KPK menyatakan pendampingan oleh tim Biro Hukum tersebut merupakan ketentuan yang berlaku di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024, saudara. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimli Asyidik membuka rapat terkait perdana terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terhadap Anwar Usman dan koleganya. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimli Asyidik menyatakan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua dan Hakim MK merupakan isu serius. Ketua MKMK menyatakan rapat klarifikasi harus dilaksanakan secepatnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Hasil tes tersebut menjadi penentu kandidat bisa ditetapkan menjadi capres dan cawapres. Saudara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan struktur tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan diumumkan pekan ini. Sementara untuk Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju menunjuk mantan Wakil Menteri BUMN II Rosan Ruslani. Sementara itu, saudara, Ganjar Pranowo mengunjungi PT Great Giant Pineapple pada Kamis siang. Kehadiran calon Presiden Ganjar Pranowo disambut antusias oleh keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang bekerja di perusahaan tersebut. PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir dengan kehadiran pasangan bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terhadap perolehan suara PDIP di Provinsi Jawa Tengah. PDIP telah menyusun strategi untuk mengamankan lumbung suara di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar dalam safari politiknya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berjanji akan memberantas judi online. Maksud kami akan memberantas judi online dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Muhaimin Iskandar mengatakan ingin secepatnya menciptakan sistem ekonomi yang adil. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mendukung penuh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, Presiden Joko Widodo meninjau harga komoditas bahan pokok dan memberikan bantuan tunai langsung BTL kepada sejumlah pedagang yang berlangsung di Pasar Seki Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Provinsi Lampung untuk memastikan ketersediaan pangan pada musim kemarau, dan dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi membagikan bantuan pangan berupa beras. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter TVRI M. Satria langsung dari Bandar Lampung, Lampung. Baik, Satria melaporkan langsung dari Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Indonesia menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Salah satunya juga selain itu, Saudara, merupakan seruan untuk segera melakukan gencatan senjata. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi seluruh pasukan kontingen Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon dalam kondisi aman dari serangan Israel. Hal itu disampaikan setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan markas kontingen Indonesia di Lebanon terkena mortir Israel. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kegiatan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Kabupaten Simelu, Aceh terkendala masih terbatasnya ketersediaannya mesin perekaman KTP elektronik. Dan saat ini diperkirakan lebih dari 1.000 orang pemilih pemula belum mendaftarkan perekaman KTP elektronik oleh Disduk Capil setempat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter TVRI Hairil Bashar langsung dari Aceh Barat, Aceh. Baik, Hairil melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kepolisian tengah menyelidiki unsur pidana dalam kecelakaan jembatan kaca pecah di Banyumas, Jawa Tengah. Kepolisian masih mendalami kecelakaan jembatan kaca dengan menyelidiki rekaman kamera pemantau untuk mengetahui penyebab jembatan kaca yang pecah. Saudara, siswa-siswa SMPN 3 Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat kini semakin semangat belajar. Sekolahnya yang berada tak jauh dari lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini mendapatkan bantuan perlengkapan sound system dan laptop. Sorotan lain, Saudara, Kementerian Pertanian mengukuhkan pengurus Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhiptani periode 2023-2028. Perhiptani merupakan salah satu mitra strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong ketahanan pangan dan kemajuan pertanian di tanah air. Pasca pandemi COVID-19, sektor industri kreatif kini mulai bangkit kembali. Hal ini terlihat dari banyak sejumlah acara, baik festival maupun konser yang memaksimalkan penggunaan teknologi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. UMKM pengolahan ikan di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan warga. Dengan bantuan dan pelatihan, banyak potensi UMKM yang dapat dikembangkan untuk memajukan produksi yang dihasilkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menggelar malam puncak acara pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2023 dengan mengusung tema Para Perawat Harmoni di Jakarta. Dan Saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, seorang perajin batik di Desa Pengeningan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura tetap bertahan memproduksi batik, yakni dengan motif batik klasik. Hal ini tentu saja sebagai salah satu rangka melestarikan warisan nenek moyang di tengah berkembangnya zaman. Di masa endemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat gencar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengangkat potensi wisata Embung Langansari melalui mancing gratis. Dan berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.